Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan si dia ya. Namun sebelumnya, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang segera akan kamu hadapi bersama dengan si dia adalah, ada kartu The Tower di sana. Ada yang harus dirombak di situ ya. Oke, baik. Ada yang mengejar hak ini nampaknya. Ada yang mengejar hak, ada yang kemudian dalam upaya untuk melindungi dirinya dia, gitu ya. Dari kemungkinan-kemungkinan dia dirugikan, gitu loh. Jadi ada seseorang di sini yang lumayan agresif, yang energinya lumayan cepat di sini, gitu ya, yang menuntut. Kalau mari katakan yang menuntut, yang mengejar, gitu, yang mengejar sesuatu yang dia anggap ini penting untuk dia miliki. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh nggak peduli apakah yang dia lakukan ini memberatkan orang lain atau apakah yang dia lakukan ini tuh memang pantas untuk dia lakukan, gitu ya. Dia nggak peduli di sana, gitu loh. Yang penting saat ini yang lebih utama itu adalah ya salah seorang ini ya itu yang kayak pokoknya aku ngelakukan sesuatu di sini. Bisa paham nggak ya? Nah, pokoknya aku ngelakuin sesuatu di sini, akan menekan, memburu, mengejar, gitu ya, sesuatu yang dia anggap itu penting, gitu loh. Bahkan ketika harus meresikokan keharmonisan hubungan ini, itu tidak masalah katanya, ya. Yang pasti, gitu ya, jika dia berjanji ke kamu, maka kamu yang mengejar biar janjinya itu dia tepati. Nah, tetapi apabila ternyata kamu yang pernah berjanji ke dia, maka dia yang akan mengejar biar kamu mencukupkan atau biar kamu tuh menggenapkan janjinya kamu itu tadi ke dia. Nah, di sana ya. Nah, jika di sini ada tantangan, ya dalam hubungan ini ada tantangan, saya rasa tantangan ini tuh akan dihadapi dengan gagah ya oleh dia yang paling berkepentingan banget ya dalam hubungan kalian ini. Udahlah, kita tariklah dulu energinya ya supaya ini kebaca biar jangan melebar banget ini. Oke. Iya, begitu. Iya ya. Tunggu. Iya. Iya. Oke. Iya. Baik. Oke, jadi begini nih kalau mari lihat. Seseorang ini tuh kayaknya ingin banget dengan kamu. Seseorang ini tuh yang nampaknya di kepalanya dia, di hatinya dia, itu udah menjadikan kamu sebagai targetnya. Gitu ya. Apapun yang akan dia lakukan di sini, nampaknya orang ini tuh sedang posisinya tergila-gila untuk memiliki kamu. Tapi tergila-gilanya ini ada nggak cintanya di situ? Saya rasa di sini enggak ya. Dia masih belum punya cinta sama kamu. Tapi yang penting di sini aku mau dapetin kamu, gitu. Aku mau biar kamu itu menjadi miliknya aku, gitu. Walaupun di sini nggak ada perasaan. Saya rasa di sini tuh hanya ada nafsu, hanya ada keinginan, desire, gitu ya. Jadi ini seseorang yang kayaknya itu akan melakukan segala cara, gitu. Apalagi jika dia melihat kamu tuh open sama dia. Jika dia melihat bahwa kamu itu memberikan atau membuka pintu ya kepada seseorang ini. Nah, mungkin ini energinya agak energi orang yang masih muda ya. Barangkali ini bukan usia yang muda, tapi semangat mudanya dia itu tuh
masih kenceng banget, masih kuat sekali di sana, gitu. Ya, dia yang mengejar kamu ini, saya rasa dia ini nggak tahu ini ya. Dia ini nggak tahu sesungguhnya yang dia lakukan ini tuh beresiko tinggi, gitu. Yang dimana suatu saat ini bisa kamu dan dia itu akan ada dalam satu problem yang lumayan besar. Nah, kayak kita. Dia tidak sadar di situ. Yang penting dia senang, dia suka sama kamu, dia akan kejar kamu. Gitu ya. Ini lagi antusias ini, lagi antusias sama kamu. Dia akan bisa ngomong bahwa dia menyayangi kamu, dia mencintai kamu, bla 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 segala macam gitu ya. Apa yang dia omongin ke kamu itu sebenarnya agak masih kurang pas, gitulah. Dia sangkakan bahwa dia cinta sama kamu, padahal ini bukan cinta. Dia sangkakan bahwa saat ini dia sedang mabuk, sedang namanya tadi orang tergila-gila itu ya, orang mabuk gitu kan, tergila-gila atau mabuk karena pesonanya kamu. Nah, di sana kamu membuka pintu sama dia, tetapi di sini kamu kelihatannya itu tidak mudah ya untuk bisa dia miliki, gitu. Karena ternyata mari ngelihat kamu tuh orangnya sudah yang lumayan stabil ya, secara pikiran, secara jiwa, kamu udah mulai stabil di sini, gitu loh. Jadi kamu tuh orang yang kalau mari katakan tidak mudah ya untuk bisa memberikan hatinya kamu kepada seseorang. Nah gitu. Kalau untuk baik, manis, sopan gitu ya ke seseorang, iya itu pribadinya kamu gitu. Tapi bukan berarti kamu baik sama seseorang itu artinya kamu mau punya sebuah hubungan dengan dia gitu ya. Bukan berarti di sana gitu. Tapi dia bisa yang kayak salah paham ini sama sikapnya kamu. Membaca kamu itu bisa dia salah gitu loh. Padahal bukan hanya dengan dia saja yang kamu perlakukan dengan baik. Semua orang yang bertemu dengan kamu, semua orang yang kenal sama kamu, gitu ya, ya kamu bagus di situ, gitulah. Tapi dia bisa kayak yang kegeeran sendiri, gitu ya, bahwa kamu tuh punya rasa sama dia. Nah, kayak kita. Atau memang jangan-jangan kamu agak-agak ngegombal dia juga memang ya, beberapa di antara kalian. Mau kamu nih agak-agak ngegombal dia, apalagi kalau kamu tuh cowok, gitu ya. Mau kamu agak-agak manis ngomong sama dia, gitu ya. Dan di situ dia tangkep, wah ini lampu hijau nih, gitu. Kejar, buru, tangkep. Nah di situ ya. Jadi dia tuh yang kayak kalau kamu cuekin dia, kalau kamu mengabaikan dia, orang ini tuh bisa lumayan stres ini, gitu ya. Orang ini mau kalau dia chatting kamu, itu segera kamu jawab. Kalau dia telepon kamu, segera kamu angkat. Kalau dia ngajak kamu jalan, kamu tidak boleh ngomong tidak sama dia, gitu. Kalau enggak, dia ini kayak ngerasa resah gitu loh. Makanya kalau kamu manis sama dia ya, ngomong sesuatu ke dia gitu, nanti omongan kamu itu dia paksa kamu untuk membuktikan. Nah, dia kejar gitu ya. Padahal mungkin maksudnya kamu itu hanya sekedar
basa-basi gitu ya. Atau ya tadi nunjukin bahwa memang kamu orangnya baik hati gitu ya. Kamu orangnya itu mudah gaul, kamu mudah deket sama orang-orang gitu ya, sama lawan jenis kah, atau sama ya semuanya gitu ya. Nah di sana. Tapi dia pikir ini adalah perlakuan spesialnya kamu untuk dia. Sementara kamu orangnya itu ya sedang berada di zona nyamannya kamu. Mungkin di sini kamu tuh lagi nggak butuh, lagi nggak butuh banget di sini cinta sesungguhnya gitu. Tapi mau bikin relationship yang baik dengan dia, nah itu ada, gitu ya. Bukan hanya dia saja yang tertarik sama kamu, tapi kamu pun juga bisa tertarik sama dia, gitu ya kan. Tapi ketertarikannya kamu ini itu bisa apa ya, masih belum lose control. Kamu tuh masih belum lose control, gitu. Kamu yang masih bisa mengendalikan dirinya kamu bersikap yang pantas, gitu ya. Kamu ngejalanin hubungan ini dengan tenang, gitu. Kamu ngejalanin hubungan ini dengan santai. Nah di situ ya. Nah mungkin dia sering mancing-mancing kamu, tapi di sini kamu tuh yang kayak bisa menanganinya gitu lah. Dia mancing-mancing tarik perhatiannya kamu, atau pura-pura ngamuk, pura-pura marah, pura-pura resah sama kamu gitu ya. Itu sebenarnya bukan pura-pura juga sih ya. Itu sebenarnya ekspresinya dia lah. Salah Mari. Tidak boleh Mari bilang itu pura-pura, karena itu memang beneran. Itu beneran. Gitu ya, beneran. Tapi benerannya itu hanya demi kepuasan egonya dia saja di sini. Ada yang kayak mau kesenangan secara berlebihan dengan kamu. Ya iyalah ya. Orang kamu tuh nampaknya entah kamu sengaja ataupun memang tidak kamu sengaja gitu ya. Tapi memang di sini Mari lihat kamu sweet banget ya bersikap ke seseorang ini. Kamu sweet banget di sini. Gitu. Kamu perhatian banget sama dia. Gitu ya. Kamu udah makan belum gitu ya. Atau ya apalah gitu. Mungkin kamu bilang, "Ih, kamu cantik ya," atau "Ih, kamu cakep ya." Gitu. "Wah, kamu nih keren banget." Gitu. Wah, seneng dia. Gitu loh. Seneng dia. Karena Mari lihat kamu tuh juga orangnya seneng memuji gitu ya. Seneng memperlakukan orang dengan baik itu tadi gitu. Jadi dia seneng. Dia yang kayak, aku mau itu. Aku suka itu ya. Aku suka. Pasti aku bahagia jika aku bisa memiliki kamu. Seseorang tuh yang selalu bikin moodnya aku tuh up gitu. Moodnya aku tuh bangun gitu lah. Aku seneng gitu ya. Jadi ketika ketemu sama kamu, kalau dia boleh ngomong nih, ketika ketemu sama kamu gitu ya, atau ketika dengan kamu, aku di situ kayak ngerasain sesuatu yang bikin aku selalu haus gitu. Bikin aku tuh selalu yang ingin jumpa sama kamu gitu. Itu ya. Mendapatkan tatapan mata kamu yang dalam gitu ya. Aku suka gitu. Kalau kamu ketawa ketika aku ngomongin bayolannya aku, kamu ketawa, aku seneng gitu. Nah di situ ya. Nah apalagi ini kalau misalnya kamu itu dia itu udah kena seks sama kamu. Nah gitu ya. Kalau misalnya kalian ini udah pernah nge-seks, misalnya kalian masih pacaran ini ya ceritanya. Kalau udah rumah tangga ya pastilah kalian udah nge-seks ya, udah beranak pinak pun gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu ini masih pacaran dengan dia, kalian pernah ada aktivitas seksual di sana, Mari rasa dia yang kayak ngerasa sedap banget gitu loh, hot banget di atas ranjang dengan kamu tuh hot banget gitu. Dan jadi dia tuh bilang, aku candu sama kamu. Nah ini ceritanya cerita candu di sini. Cerita candu, bukan cinta di situ ya. Nah, jadi hati-hati kalau kamu itu salah menafsirkan juga gitu loh. Salah menafsirkan, kamu sangka karena dia ngejar-ngejar kamu habis-habisan,
Itu artinya dia pakai perasaan sama kamu. Ini orang sedang mengikat kamu, sedang berusaha untuk mengikat dirimu, gitu ya. Bukan hanya seks saja yang bisa dia harapkan dari kamu, tapi juga di situ orangnya mungkin mengharapkan apa ya, bantuan-bantuan, benefit-benefit tertentu dari kamu, gitu. Jadi dia di sini nggak peduli bahwa ngejalanin hubungan ini tuh mesti ada ketulusan dengan kamu. Dia nggak peduli di sana. Yang penting kayak gimana akses dengan kamu itu tidak putus. Akses dengan hubungan dengan kamu itu, ya interaksi dengan kamu itu jangan ini selesai. Nah katanya, dia melihat jiwa bebasnya kamu dan itu bikin dia tuh ketar-ketir, gitu ya. Apalagi kalau dia tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya orang dalam hidupnya kamu, gitu ya. Jadi orang ini bisa kayak ngerasa ada kompetisi, gitu ya. Jadi dia kayak yang terpancing ingin memenangkan kompetisi ini, mendapatkan kamu ini. Nah gitu ya. Nah misalnya kayak gini nih contohnya, dia nggak tahu orang ngedeketin kamu banyak atau enggak, tapi dia ngelihat ya kalau kamu upload status sosialnya di media sosialnya kamu, ya kamu upload foto-fotonya kamu di Instagram kah, di Facebook kah, gitu ya. Dia ngelihat tuh, wah like-nya kamu tuh banyak ini. Dia lihat, wah yang like kamu tuh lebih banyak lawan jenis. Berarti ini orangnya populer ini, gitu ya. Aku pengen dapetin dia. Nah gitu. Berarti dia banyak yang seneng ini, ya. Dia merasa tertantang di sana. Merasa tertantang banget dia, gitu loh. Apa ya, menurut dia jangan-jangan wah ini seru nih kalau bisa dapetin kamu, wah ini trofi untuk aku nih kalau bisa mengikat kamu. Nah gitu. Jadi kalau ini pembacaannya suami istri, pasangan kamu sedang cemburu, gitu ya. Pasangan kamu ini sedang yang kayak ngerasa sedikit tidak nyaman, gitu loh, dengan kepribadiannya kamu, gitu. Jadi ini ada pasangan yang pengen mendominasi kamu, gitu loh, obsesi, posesif sama kamu. Nah di sana ya, mungkin kalau orang-orang yang mudah terusik, ini bakalan nganggep dia sedikit annoying, gitu loh, ya. Tapi di sini kamu tuh orangnya bisa mengendalikan diri. Banyak hal nanti yang bisa bikin kamu tuh ngamuk juga sama dia, gitu ya. Ini orangnya kok nggak tenang banget, ini meresahkan ini, bolak-balik chatting, bolak-balik telepon, gitu ya. Agak-agak resah kamu, gitu. Tapi kamu nggak yang meluapkan gitu. Apa sih kamu ini, nggak usah telepon-telepon. Kamu nggak yang kayak gitu. Kamu yang ya udahlah dimaklumi aja lah dia, gitu ya. Nanti kalau dilarang dia buang-buang energinya aku, gitu kamunya. Sementara hidup pribadinya kamu itu lagi asik-asik aja, gitu ya. Hidup pribadinya kamu itu lagi ini beberapa diantara kan lagi posisi kehidupan tuh yang stabil lah kalau menurutnya Mari, gitu kan. Nah jadi kamu tuh emosinya terkontrol sehingga caranya kamu keluar ya memperlakukan dia ini ya cara-cara yang baik di situ. Ada hal-hal yang selama ini bisa bikin kamu ngamuk, tapi ketika dengan dia kamu yang udahlah, gitu ya, nggak usahlah diamuki dia, gitu. Di sini kamu kondisinya lagi nggak mau stres soalnya. Kamu dengan dia tuh lagi nggak mau ada drama-drama panjang-panjang lah, gitu ya. Bahkan kalau dia ngamuk-ngamuk sama kamu, marah-marah sama kamu di sini tuh bisa mengademkan dia. Kamu bisa di sini menenangkan dia. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Jadi seseorang ini menatap kamu tuh sebagai trofi. Gitu loh. Sebagai sebuah benda yang kalau Mari bilang di sini ya, sebagai sebuah benda itu yang harus dimiliki, yang harus dipunyai. Kalau urusan cinta entar aja, gitu. Kalau untuk perasaan itu entar aja, gitu. Ya, nggak peduli, gitu. Yang penting aku bisa tetap dengan kamu,
Nah, di sana gitu ya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Gitu. Sosoknya kamu ini tuh sosok orang yang kayaknya bakalan susah untuk aku temukan lagi. Jadi tetap ya orang ini melihat hal-hal yang indah, baik, positif, amazing, luar biasa ya dari kamu. Jadi dia mau. Jadi dia menginginkan penilaian-penilaiannya dia itu dari kamu. Nah, di sana. Untuk urusan senang nggak senang, suka nggak suka, nanti aja itu. Nanti bisa cinta ditumbuhkan. Orangnya aja dulu yang didapatkan. Atau apa yang bisa aku terimanya aja dari dia dululah yang aku kejar, yang aku buru. Nah, modelnya di sana. Gitu ya. Jadi orang ini kayak ngerasa berhak untuk mendapatkan kamu. Di sana ya. Ini nggak tenang ini. Ini nggak tenang. Kondisinya dia tuh nggak ini banget lah gitu. Merasa was-was, sewaktu-waktu kamu bisa pergi dari dia, kamu bisa kayak teralih fokus dari yang tadinya dari dia, akhirnya ke diri kamu sendiri atau mungkin ke orang lain. Nah, di situ dia sedikit was-was gitu ya. Ini energinya dia itu memaksakan ya, memaksakan kamu, memaksakan dirinya dia untuk bisa dapetin kamu gitu. Tapi memang di sini antara dia kacau secara emosional mengejar kamu, tetapi juga di situ sekaligus ya dia juga merasakan kebahagiaan ya ketika berdrama ini dengan kamu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Jadi agak ada seseorang yang agak kurang tenang, itu dia ya, pasangannya kamu nanti agak kurang tenang, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, pengen untuk selalu nempel saja sama kamu gitu. Tidak boleh kamu ini menemukan diri kamu sendiri. Tidak boleh dianya mau kamu ini tidak boleh menemukan kebahagiaan kamu dari tempat lain. Kamu tuh hanya harus melihat dia. Kamu tuh hanya harus dengan dia. Nah gitu. Sana ya. Dia memaksakan kamu. Di sana ya. Kamu tidak boleh memilih diri kamu sendiri. Karena nanti kalau kamu udah masuk zona nyamannya kamu, tentu kamu mudah mendepak orang ini keluar dari hidupnya kamu gitu ya. Menutup akses untuk dia. Nah, di situ dia tidak siap untuk menerima kondisi itu. Gitu ya. Oke, baik. Apalagi kalau ini ada beberapa ini yang mikirkan, kamu kan suami aku, kamu kan istrinya aku, gitu. Padahal mungkin ketika kamu dengan dia, ada beberapa hal yang bikin kamu tuh kurang nyaman ngelihat dia. Cuman kamu sikapi dengan tenang. Kamu sikapi tidak balas gegeran ke dianya. Gitu ya. Jadi baik kamu di sini. Baik, hanya saja kebaikannya kamu itu nggak bikin kamu lemah. Kamu tetap, kalau kamu mau melakukan sesuatu ya kamu lakukan sesuatu. Misalnya kamu mau jalan sama temennya kamu, ya udah kamu pergi jalan, gitu ya. Misalnya kamu mau nge-gym gitu ya, ya udah kamu pergi nge-gym gitu. Kamu merasa kamu nggak butuh permisi, gitu ya. Untuk mengejar bahagianya kamu, untuk bikin hidup yang nyaman bagi kamu menganggap kamu nggak perlu permisi sama dia, gitu. Ya udah aku jalanin aja. Mungkin dia tuh yang nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin dia di situ, ya. Atau dia tidak melarang-larang kamu, tapi dia pantau kamu terus, gitu ya. Sengaja dia telepon kamu, sengaja telepon ini on, gitu ya. Supaya perhatiannya kamu tuh nggak kemana-mana, supaya perhatiannya kamu tuh hanya untuk dia. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Sekarang di sini kita akan tarik koinnya untuk cari tahu pembacaan ini ditujukan kepada siapa ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Oke. Kita awali dari inisial D. Dalam. O. Obat. W. Wisata. Di sini F. Fanta. Oh iya ya, beberapa dari antara kalian ini nampaknya akan perjalanan ya, ada melakukan perjalanan. Tapi semakin banyak ngobrol dengan dia, ada aja nanti masalahnya, ada aja nanti dia nemu untuk mancing konflik sama kamu ya, mancing argumentasi dengan kamu.
Tapi di sini kamu tuh nggak mau melayani dia. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ada V di situ, vitamin. Ada A, asik. J, jalan. N, nomor. M, musim. I, istana. R, rumah. Y, Yanto. E, enak. Z, zebra. Kemudian ada inisial K, kusut. Ada inisial U, ujung. Ada H, hutan. B, bulan. Itu inisial G, gunung. Ya, masuk kita ke zodiak ya. Scorpio di sini. Ada Sagittarius, ada Virgo, Cancer, Pisces, Taurus, Leo, Gemini, Leo lagi, Aries di sini, Capricorn hadir. Ada Virgo di sana, ada energi dari Gemini lagi. Di situ ada energi dari Scorpio, Aquarius hadir, kemudian ditutup oleh energi dari Taurus. Ini ada ketinggalan satu ya, inisial L, lapar ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.